Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam renungan berjalan bersama Tuhan. Tema renungan pada saat ini adalah jeli melihat kesempatan. Saya akan baca dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 hingga 32. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Langsung ayat yang ke-32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika sebuah perusahaan mengirim 2 stafnya untuk mensurvei suatu daerah apakah cocok untuk dibuka cabang dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini adalah perusahaan sepatu. Setelah berapa lama, kedua staf tersebut kembali untuk memberikan laporan. Staf pertama mengatakan bahwa di tempat tersebut betul-betul tidak cocok, tidak bisa membuka cabang perusahaan atau toko sepatu. Kenapa? Karena di sana warganya tidak ada yang memakai sepatu. Jadi hal ini dianggap suatu hal yang mustahil bagi staf pertama. Tiba giliran staf kedua, sangat berbeda laporannya seperti staf pertama. Staf kedua mengatakan, "Bos, betul-betul tempat ini sangat bagus. Jika membuka cabang atau toko sepatu di tempat ini pasti akan laris, pasti akan sukses." Kenapa? Karena di sana belum ada orang yang memakai sepatu. Ya, jadi kita tidak memiliki saingan, kita akan menjadi toko yang utama untuk toko sepatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas dalam bisnis pasti tidak sesimpel itu ya cara pemikirannya, pasti lebih kompleks, lebih detail dalam memutuskan bagaimana untuk membuka sebuah cabang dari perusahaan. Akan tapi di sini kita bisa belajar bagaimana setiap orang di dunia ini dituntut untuk bisa melihat peluang, untuk jeli melihat kesempatan supaya mereka bisa berhasil menjalankan usahanya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tugas kita sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang sebanyak-banyaknya. Kita perlu menyadari kesempatan kita tidak banyak, namun makin hari makin terbatas. Oleh sebab itu, marilah kita melihat contoh yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pada suatu ketika, oleh karena dia difitnah, maka dia ditahan, dimasukkan ke dalam penjara, dan kakinya dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat. Namun oleh karena pertolongan Tuhan, maka terjadilah gempa dan meruntuhkan dinding dari penjara tersebut. Akan tapi di saat-saat seperti ini Paulus tidak melarikan diri, namun Paulus memberitakan keselamatan bagi kepala penjara tersebut. Dia bahkan mau pergi bersama kepala penjara tersebut ke rumahnya dan boleh memberitakan kepada sanak saudara semua sehingga kepala penjara ini boleh bersuka cita. Di sini kita melihat suatu peristiwa yang sungguh menakjubkan, di mana setiap saat dalam kondisi apapun pemberitaan Injil dapat dilaksanakan, penjangkauan jiwa-jiwa tetap dapat dilakukan. Lalu bagaimanakah caranya kita dapat memanfaatkan peluang dengan baik? Kita belajar dari Paulus bagaimana seluruh kehidupannya dia hanya fokus untuk melaksanakan panggilan yang dia terima dari Tuhan. Jadi Paulus tidak dipusingkan oleh keinginan-keinginannya atau kebutuhannya. Seperti pada saat itu mungkin Paulus merasa haus, merasa capek, dan mungkin ada merasa sakit, dia bisa saja langsung pergi, tidak mengurus lagi pemberitaan Injil. Namun pada saat itu dia hanya fokus pada pelayanannya, sehingga dia melihat kesempatan bahwa dia bisa memberitakan Injil kepada kepala penjara tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari, kita harus siap bahwa di saat kita dipanggil untuk memberitakan Injil, kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita akan berada di suatu kondisi atau situasi yang tidak mengenakan. Malah kita tidak larut dalam hal tersebut, namun kita dapat tetap berfokus untuk melayani Tuhan, ya, untuk melaksanakan panggilan Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada orang lain. Pada saat ini dalam kehidupan kita,
kita ditempatkan di berbagai macam komunitas, ya mungkin komunitas di pekerjaan kita, atau dalam hobi atau olahraga, bahkan dalam pelayanan kita. Apakah kita selama ini sudah melihat kesempatan-kesempatan di mana kita bisa menceritakan tentang Injil kepada orang lain? Marilah sekali lagi kita menyadari panggilan kita mau siap, sedia, baik ataupun tidak baik waktunya. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kiranya firman Tuhan boleh berkati kita senantiasa mau jeli melihat kesempatan di mana kita bisa menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau manggil setiap kami menjadi rekan-rekan sekerja-Mu Tuhan, untuk boleh terlibat dalam menyampaikan tentang anugerah keselamatan yang telah Kau sediakan bagi umat manusia, Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang terus memampukan kami, Tuhan berikan kami kepekaan Tuhan melihat kesempatan-kesempatan yang ada, sehingga setiap saat dalam kondisi apapun kami tidak melewatkannya dengan sia-sia, namun kami betul-betul boleh memakainya Tuhan untuk menceritakan tentang kasih Kristus kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya di saat kami melayani-Mu Tuhan dimanapun, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan menyertai setiap pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa bagi setiap para pendengar dan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka betul-betul mengerti panggilan mereka dan boleh melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Terpuja nama Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.